Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar sobat sekalian, sahabat tani, sahabat pekebun, dan yang lainnya. Sungguh luar biasa hari ini, cuaca kelihatan terang, sehingga saya berpikir beberapa kali lipat, hari ini mau melakukan apa ya? Karena cuacanya yang sangat mendukung ya, karena di Pontianak sering hujan, maka hari ini cuacanya sangat bagus, sangat cerah. Jadi saya lihat tanaman kanan kiri halaman rumah, kebetulan sini kalau kita lihat ini ada tanaman bunga, tanaman kelengkeng itu ya, ada tanaman jambu Jamaika dan lain sebagainya, termasuk mangga, ada durian, ada sebidang tanah yang ya bisa untuk santai kita tempati, nikmati hidup ini di masa-masa yang perlu menikmati lingkungan, kita nikmati. Nah, kali ini saya tertarik karena melihat tanaman kondisinya itu macam-macamnya. Kebetulan tanaman saya itu kan media tanamnya ada yang dari tanah bakar, ada yang campur dengan apa itu kulit padi, ada yang menggunakan campuran sampah-sampah itu yang saya campurkan sampah dengan tanah kuning, ada yang tanah gambut dengan sampah-sampah lalu campur kulit padi, ada yang gambut murni. Namun kondisinya sungguh berbeda-beda ya. Selama ini kami menggunakan pupuk pun ya juga yang umum dipakai lah, pupuk-pupuk yang kimia. Tapi efeknya sangat berbeda ya. Ketika saya mencoba pupuk kimia, menggunakan pupuk organik itu sangat berbeda. Ketika menggunakan pupuk kimia, tidak hujan 1 minggu kalau di sini ya, udah kering gitu ya, tanahnya kering, maka kasihan tanamannya ya, tanamannya udah stres, kurang air. Namun demikian juga ketika saya sering menyiram sehingga tanah itu menjadi basah, itu juga menjadi masalah juga tanam. Maka saya berpikir apa ya, menjadi tanaman sehat itu seperti apa? Apakah penyiramannya, apakah pupuknya, apakah kadar airnya, ya, apakah yang lainnya. Nah, ternyata ada tip bagaimana sehingga kita mempunyai tanaman sehat, terutama tanaman yang seperti ini ya, tanaman bunga. Ini tanaman pot bunga saya bawa kecil ini dari waktu saya masih bolak-balik di Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Saya bawa ke Pontianak, saya minta sama tukang kebun waktu itu, saya beli, dapat kecil, ini udah besar, bagus ini ya. Kalau kita lihat ini seperti kondisinya. Nah, di samping itu ada bunga anthurium. Itu juga enggak sehat-sehat amat. Ada tip yang menarik ini. Setelah saya amati, seksama, dan baca-baca sumber atau literatur yang ada 3 tip yang perlu mendapat perhatian oleh kita para pecinta tanaman, para petani ataupun pekebun dan sebagainya, terutama pecinta tanaman untuk tanaman hias. Nah, untuk tanaman hias yang perlu diperhatikan yang pertama, penyiraman ya, seperti ini kan alat nyiram ya, tidak boleh terlalu banyak, nih ya. Kalau menyiram ini tidak boleh terlalu banyak. Ketika terlalu banyak, tanah itu kan basah kan, kandungan airnya tinggi.
apalagi kalau media tanamnya bukan yang seperti apa, yang khusus untuk tanaman bunga, itu maka di situ nahan air lama-lama, efeknya nanti akar basah busuk. Karena ketika akar basah lembab terus ya, basahnya basah becek itu, maka akarnya lama-lama akan busuk. Ketika busuk, nah ini, ketika busuk efeknya akar lama-lama pada secara bertahap mengalami pembusukan. Nah, efek pada tanaman seperti ini, maka yang menyerap sari makanan dari tanah itu jumlahnya masih kurang. Kalau akarnya banyak kan, jumlah akarnya banyak, maka sari makanan yang terserap ke tanaman sehingga diolah sampai ke daun ya, dalam fotosintesis banyak, maka tanaman akan segar seperti ini segar. Belakangnya itu anthurium juga segar, anthurium segar itu. Karena apa? Itu luar biasa juga itu ya, luar biasa. Anthurium jenis apa, jenis apa, kobra ya. Dulu zamannya mahal ini, mahal sekali juga. Ini juga saya bawa bibit dari Solo kecil waktu itu. Itu yang pertama. Jadi tidak boleh menyirami tanaman itu terlalu basah. Ketika basah, efeknya akan menjadi tanaman kurang bagus karena akarnya membusuk, lama-lama membusuk. Yang kedua, tip yang kedua itu menarik ini, yaitu kita penyiramannya juga tidak boleh terlalu sering iramannya. Nah, sebaiknya menyiram itu seperti kalau tanaman berambang ya, berambang atau bawang. Itu kalau menyiram itu kan pagi ya, sebelum matahari terbit. Habis sholat subuh itu siram. Nanti ketika matahari terbit, ya, nah air itu sudah ada meresap ke bawah. Gitu. Dan efeknya banyak itu ketika menyiram sebelum matahari terbit. Efeknya banyak. Nah, itu dia. Nah, tuh. Maka penyiram jangan terlalu banyak, jangan mengikuti waktu juga. Ya, siang bolong nyiram, memang ya tanaman menjadi segar, tapi efeknya kurang baik untuk kesehatan tanaman. Kemudian yang ketiga, yang penting nih, yang paling penting sekali, menggunakan pupuk yang tepat, pupuk yang sehat, menyehatkan tanah, menyehatkan tanaman. Ini dampaknya sangat besar sekali. Ya. Nah, ketika pupuknya kurang tepat, ya bisa mungkin tanaman itu ketika dipupuk langsung hijau, ya, segar, tapi sifatnya sesaat. Tapi di samping itu, pupuk itu selain punya menyehatkan tanaman, juga menyehatkan tanah. Nah, kalau tadi yang saya singgung, kalau pupuk yang bisa menyehatkan atau menjadikan kelihatan sehat lah ya, kelihatan tanaman itu pelepahnya, daunnya itu kelihatan hijau dalam waktu singkat, berarti ada tanda tanya. Kalau saya singkat, cepat sekali bisa dilihat, berarti ada nutrisi yang sifatnya apa, instan, ya, instan. Tapi punya efek yang besar terhadap tanah ataupun tanaman, karena sesungguhnya ketika pupuk diberikan pada tanaman atau tanah itu, efeknya pertama pada tanah itu sendiri, juga efek pada tanaman. Kalau pada tanah itu ada kemungkinan kalau pupuknya kurang begitu ramah dengan tanah, maka yang terjadi adalah yang terserap menyerap ke tanah itu prosentasenya paling ya 40-50% ya. Sisanya menguap. Bahkan mungkin bisa kebalikannya ya.
Kemudian sia-sia menguap juga ada yang menjadi residu di dalam tanaman, dalam tanah maksud saya, ada residu menjadi dalam tanah. Menjadi residu itu bisa persentase mencapai 30% sampai 40%. Jadi sesungguhnya yang terserap oleh tanaman itu paling sekitar kalau yang menguap sekitar 40%, kemudian yang menjadi residu sekitar 30 sampai 40%, berarti yang terserap berapa? Ya antara 20 sampai 30%. Bahkan mungkin lebih tinggi sedikit. Ini kan kondisi tanah. pH-nya seperti apa, daya serap tanah seperti apa, pori-pori tanah seperti apa, itu mempengaruhi sekali. Nah, cuman umumnya yang menjadi residu sekitar 30%, ya, yang menguap itu sekitar 30 sampai 40%, kemudian yang terserap sisanya itu. Sehingga kalau kita memupuk tidak 100% akan bermanfaat untuk tanaman. Nah, kalau residu namanya, residu dalam tanah itu yang membuat tanah ketika tidak hujan 1 minggu, tanah itu yang saya contohkan tadi, tanaman saya 1 minggu tidak hujan udah kelihatan kering dan pecah-pecah. Itu artinya tanah itu mengeras bantat. Nah, di tanah yang mengeras bantat itu ternyata penyebabnya ada residu-residu tadi bersama tanah menyatu menjadi keras. Nah, itu dia. Maka sebaiknya kita dalam memilih pupuk, pilihlah pupuk yang bisa ramah terhadap tanah, yaitu bisa memulihkan tanah. Tanah yang tadi keras jadi lembut, gembur. Berarti apa? Pupuk yang mengandung mikroba. Pupuk yang mengandung makhluk halus mikroba. Nah, ini saya kebetulan menunjukkan ini. Ada pupuk yang menarik ini, saudara sekalian. Ya. Apa ini pupuk? Ini adalah pupuk. Ini kalau kita lihatkan ini pupuk AccuGreen. Pupuk AccuGreen. Ini yang premium atau yang cool ya. Ini punya daya yang sangat bagus ya, daya yang sangat bagus itu. Jadi pembenahan tanah ya, ini pembenahan tanah ya. Kemudian selain pembenahan tanah, meningkatkan produksi, kemudian peningkatan produksi atau pelebat buah, kemudian penderas getah kalau karet. Kalau di bunga-bunga ini ya bunganya menjadi bagus gitu, bunganya menjadi lebat. Atau kalau bunga jenis anthurium ini kan bukan bunga, daunnya menjadi bagus, pelepannya kuat gitu ya, kuat gitu ya, tanamannya sehat. Jadi singkatnya, pupuk ini punya daya manfaat yang sangat tinggi, bisa membenahi tanah, menyehatkan tanah, menyehatkan tanaman. Kalau tanaman sehat berarti kan yang diharapkan oleh kita sebagai penanam tanaman, pecinta tanaman atau bunga, berarti tanaman bunganya sehat ya. Karena tanaman pupuk ini mengandung unsur-unsur mikroba yang sangat dibutuhkan oleh tanah ataupun tanaman ya. Itu menarik sekali ini. Nah, ini sangat bagus ya. Ini ramah sekali pupuk jenis pupuk AccuGreen ini, ramah terhadap tanah ataupun tanaman, dan pun tidak punya efek yang meracuni tanah ataupun meracuni tanaman. Selain itu ya, ini menarik sekali, pupuk ini ketika akan digunakan tadi AccuGreen dipadu dengan ini hanya NPK AquaGreen NPK cair, ini 1 liter. Nah, ini pupuk untuk daun ya, untuk bunga dan untuk buah. Nah, untuk tanaman ini perlunya sedikit, saudara sekalian, perlunya sedikit. Jenis tanaman ini perlunya sedikit sekali. Jadi pupuk ini ketika akan digunakan diawali dengan dicampur nih ya, buahnya ini dicampur dengan air.
untuk difermentasikan dulu. Difermentasikan sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kadarnya. Ininya misalnya kalau 1 kilo, ya aku green 1 kilo, NPK-nya misalnya 1 liter atau 2 liter. Nah, kita keperluan tanamannya itu berapa? Maka air disesuaikan, jumlah air yang untuk mengkatalis percampuran antara pupuk agrogreen dengan NPK-nya biar cepat larut, itu jumlah liternya disesuaikan. Nah, itu. Nah, airnya juga menggunakan air yang sehat, air yang tidak mengandung pembersih dan sebagainya, air yang sehat, ya, air yang bersih. Nah, pupuk ini sebelum digunakan difermentasikan tadi, kita fermentasikan selama 1 minggu, ya 5 hari sampai 6 hari. 5 hari sampai 6 hari. Nah, karena mikroba itu makhluk hidup. Tadi kan mikroba ketika di sini ini wujudnya padat atau ditidurkan atau dorman, maka ketika masuk di dalam cairan dia hidup. Nah, hidup itu perlu tenaga, perlu energi, maka diberilah asupan larutan gula atau molosa. Ya, molosa ini atau gula tapi gula merah, gula yang tidak mengandung pembersih, pemutih. Nanti jadi dicampurkan, lalu larutkan bersama ini, fermentasikan selama 1 minggu atau hari ke-6 baru bisa dipakai. Kita semprotkan atau siramkan sesuai dengan keperluannya, ya, berapa. Nah, setelah disemprotkan itu efeknya nampak sekali, efeknya bagus sekali seperti ini. Ini ya, setelah disiram, diaplikasi menggunakan pupuk agrogreen, ternyata efeknya saya juga tidak ngira kok. Dulu kecil, waktu saya datang itu kecil, berapa lama saya pikir hidup atau enggak, ternyata luar biasa. Nah, fermentasi ini ya seperti inilah. Ini alat fermentasinya, ya seperti ini. Nih, saya ada alat-alatnya, nanti semprotkan. Nah, itu ini. Jadi sangat efektif, efisien. Pupuk ini bukan murahan, tapi harganya terjangkau, ya, menarik sekali. Sobat sekalian, sahabat tani, ini tim yang sederhana ini semoga menginspirasi teman-teman semuanya sebagai pecinta tanaman, pecinta kebun, pecinta pertanian. Ini bisa menginspirasi karena jenis tanah, jenis tanaman apa saja itu akan menjadi bagus, menjadi berkualitas, itu tergantung kita semuanya. Bagaimana kita memperlakukan tanah, memperlakukan tanaman. Nah, ketika memperlakukan tanah atau tanaman itu tentu kita harus memperhatikan karakter jadi dari tanaman itu, karakter jadi dari tanah itu sendiri. Ini penting sekali untuk kita semuanya. Nah, mudah sekali sebenarnya kalau teman-teman petani, teman-teman pecinta tanaman, teman-teman pekebun itu melihat bagaimana tanamannya sehat, bagaimana hasil produksi meningkat, itu sangat tergantung dari jenis pupuk yang digunakan. Nah, kalau saya menggunakan pupuk-pupuk kayak gini, karena pupuk organik itu tidak punya dampak atau efek yang merusak. Ini menariknya gitu. Tapi dampaknya adalah menyehatkan tanah, menyehatkan tanaman. Kalau tanaman sehat, dua-duanya berinteraksi, akumulasinya menjadi produksi, ya, buah tanaman itu menjadi meningkat. Nah, begitu kan tanaman hias juga. Kalau media tanahnya sehat, kemudian ditambah dengan tanamannya sehat, maka efeknya bunganya bagus, daun-daunnya ya kita nikmati, indah banget lah.
kita hidup ini kan perlu keindahan, perlu lingkungan yang nyaman. Oke, itu aja dulu tip sederhana bagaimana menjadi tanaman yang sehat. Pertama, apa saudara sekalian, gunakan air yang tidak sampai tanaman itu akarnya busuk, artinya airnya secukupnya. Kemudian siram tepat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, gunakan pupuk yang organik, contohnya salah satunya ini. Kalau saya tertarik ini karena punya kelebihan. Cukup sekian dulu, semoga tip ini membawa inspirasi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.